Bu, Bu buka pintunya Bu. Bu, maafin aku Bu. Aku cuma mencintai istriku. Ibu kecewa sama kamu, Anto. Terus mulai kenal minuman keras, mulai mengenal dunia pergaulan bebas di sana. 5 juta buat istri itu istri udah bersyukur sekali, udah sangat senang sekali. Duit. Dan 5 jutanya untuk saya itu, saya habiskan juga untuk senang-senang. Aku takut jatuh miskin lagi. Tuhan penuhi apa yang saya mau. Di angka 22 juta. Jadi saya menikah dengan istri saya. Dulunya saya Kristen, saya ikut istri saya karena saya mencintainya. Akhirnya saya pindah ke agama seberang untuk pernikahan. Tapi dari ibu saya melarang waktu itu. Ibu saya tidak merestui. Ibu saya marah sama saya. Pergi kamu dari sini, Anto. Ibu nggak mau lihat kamu lagi. Bu, maafin aku Bu. Aku cuma mencintai istriku. Ibu kecewa sama kamu, Anto. Kok bisa kamu ninggalin Tuhan Yesus? Aku gak bermaksud tinggalin Tuhan Yesus, Bu. Aku cuma pengen bahagia. Pergi kamu dari sini. Bu, Pergi. Pergi. Karena ibu saya kecewa karena saya meninggalkan Tuhan Yesus. Sebelum saya kerja di kapal, saya kerja di darat, saya kerja di pabrik. Waktu itu saya gaji cuma UMR, Bu. UMR zaman 2009 itu sekitar 800-900 ya, pas-pasan. Dengan UMR segitu, kerja di kota, istri anak di kampung, saya kan di kota harus ngekos. Jadi uang segitu kepotong ngekos, kepotong makan, kepotong biaya transport, dan lain-lain sebagainya. Akhirnya yang masuk ke kantong istri dan anak-anak kan tinggal separuhnya, tinggal 400-500, itu minim sekali. 300 buat kos, 100 buat makan, dan sisanya 400. Ya. Nasib. Nggak bisa nih kayak begini terus. Aku harus cari pekerjaan. Kalau begini terus, anak sama istriku nggak bakalan bisa hidup di kampung. Akhirnya saya cari loker, daftarlah saya di sekolah pelayaran. Itu modalnya saya pertama itu gadein BPKB motor. Terus keterima, ngawalnya memang dari nol. Kalau di pelayaran itu ada grade-grade-nya. Dari mulai klasi sampai nakoda. Itu saya mulai dari nol. Waktu itu saya jadi klasi, gaji pertama 800.000. 800.000. Tapi kali ini nggak bakal kepake buat apa-apa. Untungnya makan gratis, tempat tinggal gratis. Jadi bisa ngirim lebih buat anak sama istri di rumah. Aku harus lebih giat dan lebih rajin lagi. Biar bisa naik pangkat dan gajiku lebih besar. Selama saya berlayar, mungkin karena saya ulet. Karena grade-grade itu saya ingin nanjak, saya ingin maju dari nol, jadi cleaning service di atas kapal 2009. Puncaknya tahun 2013, saya sudah menduduki posisi jabatan wakil kapten.
Nah itu saya hijrah ke luar negeri dengan gajinya sudah fantastis waktu itu, 10 juta. Saya kayak orang kaya baru yang kaget. Di situ saya mulai lupa diri. Ibaratnya udah mulai keluar jalur. Mulai jadi orang yang nggak benar. Congratulations bro, you deserve it. Let's party tonight. Thank you bro. Enjoy bro. Thank you guys. I don't drink, I'm sorry. Bro, nih dengerin ya. Hidup itu udah susah. Sekarang, lu waktunya nikmatin. Lu bikin anak istrimu di rumah senang. Lu juga di sini harus ikut senang dong bro. Yes. Nikmatin aja bro. Ayo, aku mau main. Bro, ayo. Come on, Boleh bro. sekali-kali ya. Nah, gitu dong. Pada saat kita libur, nah disitulah saya keluar jalan-jalan, menikmati hidup, mulai mengenal dunia merokok. Saya tidak berjudi sebelum-sebelumnya, karena untuk nafkahin anak istri aja udah pas, gimana saya mau berjudi kan. Nah kebetulan di sana negara itu bebas judi, saya mulai bermain judi. 1 bulan gaji sama bonus-bonusnya itu kadang habis buat judi. Terus mulai kenal minuman keras, mulai mengenal dugem dunia pergaulan bebas di sana. Jadi waktu itu saya kirim uang 5 juta buat istri, itu istri udah bersyukur sekali, udah sangat senang sekali. Duit. Dan 5 jutanya untuk saya itu, saya habiskan juga untuk senang-senang. Dari 2013 sampai 2019. Pokoknya semua kejahatan itu saya lakukan, yang saya tidak lakukan cuman narkoba. Masuk di 2020, COVID, lockdown. Disitulah saya dijatuhkan sama Tuhan. Saya tidak bisa kembali lagi ke negeri Formosa. Yang tadinya hidupnya serba berlebihan, di situ saya jatuh sejatuh-jatuhnya. Akhirnya saya jatuh sakit. Sakit itu ya karena penghematan. Yang tadinya saya makan sehari 3 kali, saya hemat jadi 2 kali. Efeknya ya kena MAH, kena asam lambung, kena GERD, dan seterusnya. Terus saya stres, cari kerja nggak bisa. Di situ saya hancur, harus menjalani operasi. Karena lockdown, keluarga saya nggak bisa datang. Pada saat operasi itu, saya cuma ditemani teman-teman kos. Selang beberapa hari saya operasi, saya mimpi ketemu, kalau saya gambarkan itu kayak malaikat maut. Datang ke kos saya, ketok-ketok pintu. Dia manggil-manggil nama saya, sudah waktunya kamu sekarang berangkat. Ayo ikut saya. Saya nggak berani bukain. Malaikat maut itu di sebelahnya ada ibu muda yang lagi nyuci di depan kos-kosan saya itu. Terus dia bilang, jangan dibawa, dia masih bisa berubah, kasih dia kesempatan. Kayak saya tuh ada yang belain gitu. Tapi saya nggak kenal ibu itu siapa. Cari pekerjaan di laut susah, cari kerjaan di darat susah, nggak ada yang terima. Semua orang PHK masal waktu itu. Akhirnya saya SOS, nonton YouTube, sahabat CBN. Di situ kan ada nomor teleponnya. Akhirnya saya beranikan diri untuk menghubungi. Tolong bantu saya keluar dari masalah saya ini. Mereka cuman bilang, saya bantu doa ya Pak, agar permasalahan Bapak bisa selesai, agar Bapak segera dapat pekerjaan dan situasi kondisi di negeri kita membaik. Waktu itu saya marah, saya nggak butuh doa, saya butuh duit buat makan. Kok malah doa? Gue tuh butuh duit buat makan. Ngerti gak sih? Sama aja. Kan sifat kemanusiaan saya kan masih tinggi, saya kan nggak kenal sama Tuhan gitu loh. Saya belum kenal kuasa doa itu seperti apa, saya belum kenal. Sampai saya waktu itu sempat nasar. Kalau memang Tuhan Yesus itu ada, aku mau tantang kau Tuhan. Kembalikan posisi saya saat dulu. Dan berikan saya pekerjaan dengan gaji yang besar seperti dulu. Kalau memang Tuhan Yesus bisa ngasih saya pekerjaan dengan gaji 10 juta, saya mau tobat, saya mau ikut Tuhan Yesus. Saya nantangin Tuhan. Saya mikirnya kan nggak mungkin Tuhan bisa nolong saya.
Selang beberapa hari, orang sahabat CBN datang untuk kunjungan. Dia ngasih saya sembako. Akhirnya saya kenal sama namanya Ibu Anneke. Itu saya masih operasi nih, masih basah luka saya. Akhirnya memang tidak lama setelah CBN datang, saya dapat job di kapal. Yang terima saya itu kapal ikan waktu itu. Kapal ikan itu kerjanya dari jam 6 pagi sampai jam 2 pagi. Bayangin, saya harus ngangkat ikan, beratnya itu 15 kilo sampai 20 kilo. Dari pagi sampai pagi lagi. Itu saya mau menangis nggak bisa, mau ketawa nggak bisa. Saya jalani 1 tahun. Ya saya waktu itu seperti itu, saya ngerasa kayak, kok segini dapatnya? Saya kayak orang habis kalah main judi gitu. Kalau cuma dapatnya sekian, itu buat istri saya aja kurang. 3.300.000. Kok cuma segini ya? Nah, elah. Pagi siang malam kerja, kenapa cuma segini? Setelah itu tahun pertama saya pulang, finish kontrak. Saya bilang sama Tuhan, saya belum tobat ya Tuhan. Saya akan minta S10. Akhirnya di tahun kedua saya dapat kapal lain lokal. Gak main di luar negeri, main di lokal. Gaji 5 juta. Saya mulai merintis kan, aku senang di sini, dapat kontainer. Kerjanya lebih enak, makannya lebih enak. Suasana juga bagus. Bertahan sampai tahun kedua udah naik 7,5. Di sana 2 tahun, saya pulang. Saya ngomong lagi sama Tuhan, ini belum ya Tuhan. Padahal Bu Anneke sama Mas Kalik itu sudah terus ngajakin untuk dibaptis. Pak, kapan pulang? Baptis ya Pak? Saya bilang, belum ya Tuhan Yesus. Ini baru 7,5. Saya akan minta 10. Saya bilang, tahun keempat, lockdown udah selesai, COVID udah selesai, akhirnya keluar negeri dipermudah. Saya dapat di kapal Cina dengan gaji 10 juta. Wah, saya jalani 1 tahun. Hamba Tuhan, Bu Anneke dan Mas Kelik. Kalau ada waktu Pak ya, jangan sampai menyesal. Kesempatan Tuhan itu yang diberikan selama Bapak masih hidup, masih bernapas. Ya segeralah ambil keputusan. Saya bilang, Bu Anneke. Cukup sabar ya, udah 5 tahun. Iya sih 10 juta Tuhan Yesus. Tapi aku takut jatuh miskin lagi. Kasih 1 kesempatan lagi. Kalau jatuh miskin lagi ya percuma kayak kemarin juga jadinya kan. baru tahun kelima, saya dapat job lagi itu. Tuhan penuhi apa yang sama. Di angka 22 juta. Wah, saya udah gak bisa ngomong. Tuhan memberikan lebih dari apa yang saya minta. Berlipat ganda. Ya Tuhan, maafkan aku. Selama ini aku meninggalkanmu. Selama ini aku selalu menentangmu. Tapi ternyata di saat semua orang meninggalkanku, justru engkau tidak pernah pergi dariku. Engkau selalu ada di sini. Maafkan aku ya Tuhan. Aku akan menyerahkan hidupku
seluruh hidupku untuk Tuhan Yesus. Maafkan aku, Tuhan. Akhirnya saya datang ke gereja, ketemu sama Bu Anega sama Mas Kolik. Kami ibadah bareng. Disitulah akhirnya aku menyerahkan hidup saya sama Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan itu ada. Setelah isi baptis, berkat Tuhan itu tidak berhenti. Saya ketemu sama orang tua, beliau mantan koki di Eropa. Cuma beliau sudah pensiun. Akhirnya saya ngomong, Guru, angkat aku sebagai muridmu. Turunkan ilmu kamu kepadaku. Aku akan teruskan perjuangan. Aku ingin ke Eropa, Guru. Seperti guru dulu. Kalau ilmu akan saya turunkan kepada kamu. Tapi kamu harus ke rumah untuk belajar masak. Siap, Guru. Terima kasih, Guru. Saya senang sekali, Guru. saya 1 minggu di sana saya belajar masakan Western, masakan Eropa. Saya diajarin, 1 minggu saya ditempa di sana. Ternyata guru saya itu menyalurkan saya, ngelamarkan saya ke tempat kerjanya dulu di Eropa. Baru 1 minggu saya dapat panggilan ke Eropa. Saya ngomong sama guru saya, guru yang bener aja ini, baru belajar seminggu kok, udah dikirim. Tenang, aku ada bersamamu. Saya nggak nyangka, saya nggak pernah punya cita-cita jadi tukang masak. Ternyata Tuhan menitipkan talenta masak sama saya. Saya bisa melewati itu semua sampai finish banget. Tapi sekarang ibu saya sama ibu saya udah membaik. Begitu saya bilang, Bu, saya udah dibaptis kembali ke gereja. Wah, senang banget. Senang banget. Bu. 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 Bu, buka pintunya, Bu. Bu. Maafin aku, Bu. Aku udah dibaptis, Bu. Bu. Buka, Bu. Aku udah kembali ke gereja. Maafin aku. Aku kembali sama Tuhan Yesus, Bu. Bu. Buka, Bu. Maafin aku, Bu. Beneran kamu, Nak? Ya, Bu. Bu, maafin aku, Bu. Bangun, Nak. Maafin Anto, Bu. Iya, sudah Ibu. Ibu senang dengar kamu pulang, Nak. Semoga kamu tetap dalam keadaan iman ya, Nak. Seperti halnya Ibu, dalam keadaan apapun, Ibu selalu setia kepada Tuhan Yesus. Aku janji, Bu. Aku gak bakalan ninggalin Tuhan Yesus. Maafin aku, Bu. Benar kamu gak bohong? Maafin aku ya, Bu. Yang saya rasakan sekarang tuh bahagia. Kalau saya mati, saya udah tahu mati arahnya kemana. Kan saya sekarang punya Tuhan. Saya serahkan semua sama Tuhan. Saya kalau berdoa cuman bilang, ya Tuhan, aku serahkan hidupku dan matiku kepadamu, pakailah aku sesuai dengan rencanamu, jadilah kehendak-Mu atas hidupku. Ya karena aku tahu Engkau pastinya memberikan yang terbaik bagiku. Yang saat ini di luar masih hidup mengikuti pemikirannya sendiri, hidup mengikuti hawa nafsunya sendiri. Saya mau pesan, tolong berhenti. Saya sudah ngalamin semua itu. Dari sakit sampai senang, sampai sakit lagi, saya sudah melewatin dan bisa merasakan beda ketika saya ikut Tuhan dan tidak ikut Tuhan.
Saya bersyukur masih diberi kesempatan. Seperti yang wanita itu dalam mimpi itu, tolong jangan dibawa dia sekarang. Dia bisa berubah, beri dia kesempatan. Dan saya bersyukur diberi kesempatan untuk memperbaiki hidup saya yang rusak. Ya, saya terima kasih Tuhan Yesus karena menyelamatkan saya dari kehidupan yang kelam. Kehidupan yang penuh hawa nafsu, yang semua itu ternyata semu. Hidup bersama-sama Tuhan itu damai, indah dan tenang. Sahabat, kisah tadi mengingatkan pada kita bahwa kasih Tuhan tidak pernah mengenal batas kepada kita, anak-anaknya. Sekalipun seseorang telah jatuh begitu dalam, namun ketika ia mau bertobat dan kembali, maka kasih Tuhan siap untuk menyambutnya dan memulihkan hidupnya. Namun jika hari ini kamu terjebak di dalam rasa penyesalan akibat dosa dan kesalahan yang begitu dalam, jangan biarkan itu menjauhkanmu dari kasih Tuhan. Kamu bisa bercerita kepada kami dengan cara menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Kami siap untuk menemanimu dan mendukung kamu di dalam doa. Kami tunggu ya. Terima kasih sudah menyaksikan episode ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.